ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik jemaah sekalian, mari kita langsung dengarkan kajian tafsir maudhu'i, ya tafsir tematik yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Jamaksari Abdul Majid MA. Fa alaihi falyatafaddal mashkur. Ziyad ke depan, Ziyad Ziyad depan sini. Depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak sekalian yang saya muliakan, segenap pengurus DKM yang saya muliakan, Ustadz Anang Ponari dan Ustadz Abbas, Ustadz Solehin dan para asatidz lain yang saya muliakan. Pada pagi hari alhamdulillah Bapak sekalian kita bisa bertemu kembali pada hari Sabtu yang kelima setiap bulan dalam kajian tafsir tematik, artinya secara parsial, secara tema hal yang kita bahas di dalam kajian kita ini. Saudara, saya sengaja kita akan menjelaskan ayat 43 dalam surah An-Nisa dan ayat 6 dalam surah Al-Maidah. Ini dua ayat yang sama ya. Tentang apa itu? Tentang ayat-ayat hukum yang bicara soal wudu dan sholat. Ada tayamum. Nah, jadi ada wudu, tayamum, sholat. Nanti saudara saya ingin jelaskan supaya kita ini paham ya. Jadi Al-Quran itu kitab yang global Bapak sekalian ya. Tetapi Quran itu ada tentang hal-hal yang rinci ya, walaupun kebanyakan global ya, tetapi ada yang rinci. Ini juga Al-Quran jelaskan ya. Seperti ayat-ayat wudu di sini sangat rinci. Saudara sekalian, Al-Quran itu bersifat yaitu dalil-dalil qat'iyah ya, dan bersifat dalil zonniyah. Nah, jadi kalau dalam bahasa ushul fiqh itu artinya qat'iyatul urud, qat'iyatud dalalah ya. Ada qat'iyatul urud, zonniyatud dalalah. Jadi ada ayat yang memang sudah tidak bisa diganggu gugat ya Pak, sudah paten ayat itu. Tetapi ada ayat yang masih membuka peluang untuk kita berbeda pendapat. Nah ini saudara, namanya dzanniyu ad-dalalah. Jadi asumtif saudara ya. Nanti kita, jadi Al-Quran juga membuka peluang untuk berdebat, untuk berbeda pendapat ya. Nanti kita lihat sini saudara sekalian, apa ayat 43 dalam surah An-Nisa saudara? Ya ayyuhalladzina amanu, Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu pernah mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. Bapak ya. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu bisa tahu apa yang kamu katakan. Artinya apa? Sampai sadar, kira-kira begitu ya. Jadi kan kalau orang mabok ngomong tapi nggak sadar ya, dia nggak ngerti apa yang diomongin, ya mabok sudah, yang hilang akal ya. Nah ini ayat ini, jangan kamu mendekati sholat padahal sedang mabok. Artinya saudara, kalau sedang sholat itu jangan mabok. Nah, dan orang yang mabok jangan mendirikan sholat ya. Nah, nanti ada dua qiraat ini kalau ya saudara. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu mengerti apa yang kamu katakan, sampai sadar maksudnya ya.
Saudara sekalian, jadi bagaimana kalau sudah tidak sholat, ya mabuk lagi saudara. Jadi nggak boleh mabuk dalam keadaan apa? Sholat. Tapi kalau sudah saya sholat, boleh jadi mabuk lagi. Saudara sekalian, sebab syarat sahnya sholat apa Pak? Selain dia muslim, balik juga Pak, akil. Apa akil itu? Akal sehat ya. Sebab kalau orang lagi mabuk, akalnya apa? Hilang. Saudara sekalian, di sini kita lihat ya, ayat ini sebenarnya turun dalam kaitan tahapan-tahapan diharamkannya minuman keras, miras atau khamr ya dalam bahasa Al-Quran itu. Jadi dalam surat An-Nahl ya, Bapak sekalian, itu sebenarnya dulu khamr itu menjadi minuman kebanggaan bangsa Arab dulu. Ya. Cuma mereka tattakhiduna sakara ya. Dari khamr itu mereka kelola, mereka olah menjadi minuman yang memabukkan. Ya. Mereka bangga. Ya. Kemudian warizqan hasana juga menjadi rezeki yang baik. Sebab khamr itu bisa dijual, ya, dijual belikan kemana-mana, bahkan dijadikan sebagai minuman pada saat resepsi. Ya, nah, jadi mereka menjadi seperti sekarang banyak minuman kita yang kita banggakan. Nah, ini khamr itu saudara dari perasan anggur dan perasan korma. Maka kata Imam Abu Hanifah, khamr itu boleh, ya, sebab khamr itu perasan dari anggur dan korma sudah. Nah, ya. Lain dengan imam yang lain tidak boleh sudah. Kita lihat. Jadi khamr ini pada saat itu boleh menjadi minuman bangsa Arab. Itu pertama. Kemudian sekalian, yang kedua ada lagi ayat yang turun. Ya. Mereka bertanya, apakah khamr itu boleh? Nah, maka turun ayat, yas'alunaka 'anil khamr. Ya. Jadi di sana ada kalimat yaitu sebagian manfaat tapi sebagian dosa. Ya. Jadi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Apakah khamar dan judi itu boleh? Kata Allah apa? Itsmuhuma, dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Artinya di sini masih boleh karena ternyata kendati pun dia berdosa tadi masih ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ekonomis. Jadi menjual ke sana, jual ke sana dapat uang segala macam. Itu masih boleh. Kemudian yang ketiga saudara, ada sahabat yang sholat maghrib waktu itu ya, pada saat resepsi mabuk ya. Kemudian jadi imam membaca Quran salah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum terus. Mestinya dibaca la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah, berhala maksudnya. Tetapi karena lagi mabuk dia baca a'budu ma ta'budun, la-nya hilang saudara. Jadi saya menyembah Tuhan yang kamu sembah saudara. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, ya, la taqrabus salata wa antum sukara, ya saudara. Kemudian berikutnya baru turun ayat nanti 190 dalam surah Al-Maidah yang berbunyi haram total. Haram total itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Nah, itu baru haram. Jadi berarti apa? Inilah haramnya khamar, Pak, Bu, bertahap. Jadi enggak sekaligus Allah haramkan, tidak, tapi ada tahapan-tahapan. Nah, ini sesuai kondisi bangsa Arab pada saat itu. Maka disinilah hebatnya Al-Quran, hebatnya syariat Allah bitadrij, ya. Jadi pengharaman khamar tidak sekaligus, tetapi apa? Tahapan-tahapan, ya. Ini Al-Quran turun begitu. Jadi Al-Quran turun adalah diantaranya untuk menjawab, untuk menjelaskan, yaitu kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Gitu Pak, ya. Sudah, nah, ini ayat tahapan daripada haramnya mabuk. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, ya. Dan jangan pernah mendekati sholat, ya, juga yaitu orang-orang yang dalam keadaan junub, ya. Hatta tagtasilu, sampai kamu apa? Mandi bersih. Begini ya sekalian. Jadi kalau orang yang dalam keadaan haid, ini perempuan ibu-ibu, ya, nifas, itu kalau haid darah yang keluar setiap bulan, ya, darah kotor itu Bu. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya kan dulu, ya, kalau sekarang nampaknya sudah berubah. Kalau wiladah itu darah yang keluar pada saat melahirkan. Mungkin ini orang daerah ini, masyarakat ibu sekarang sudah langka, sudah nggak tahu mana wiladah, mana nipas zaman sekarang ini. Ya, ini perlu, ini memang sudah ketutup dengan HP, ya. Jadi sudah nggak. Jadi kalau zaman dulu ibu-ibu di kampung itu sangat rapi. Mana darah yang keluar Bu pada saat melahirkan, itu namanya wiladah. Yang barang sama anak keluar kan ada darah, ya. Nah kemudian ada nipas, tunggu setelah anak dilahirkan sampai berapa hari darah masih ada, itu nipas, ya, ya Bu. Nah, itu namanya Pak junub. Kenapa namanya junub? Ya, karena kata janab itu jauh, jauh artinya. Berarti orang yang sedang dalam keadaan wiladah, dalam keadaan nipas, dalam keadaan haid, ya, dan dalam keadaan habis bersetubuh, ya, suami istri sebelum dia mandi, namanya junub. Kenapa junub? Jauh, artinya apa? Jauh. Jadi itu orang harus menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi wajib menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh, maka namanya apa? Junub. Paham? Ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada kata junub, ada kata al-jam, ya. Kalau jam itu dekat, saudara sekalian. Jadi di sini orang yang dalam keadaan junub, ya, dia apa? Tidak boleh mendirikan apa? Sholat. Sampai kapan? Hatta tagtasilu, sampai dia mandi. Artinya apa di sini? Mengangkat hadas besar, ya. Begitu saudara. Ini ayat hukum. Tetapi di sini ada kalimat wala junuban illa abiri sabil. Apa abiri? Orang yang menyeberang jalan. Nah, jadi ibu-ibu yang dalam keadaan junub, kita semuanya tidak boleh duduk di masjid, ya. Jadi kalau ibu lagi haid, jangan ngaji di mana? Masjid, tidak boleh. Kecuali abir. Apa abir? Nyebrang. Mungkin jalan ke sana nggak ada jalan kecuali masjid bawahnya. Bapak ibu mau pulang ke rumah, jalan lain nggak ada kecuali jalan lewat masjid. Saudara, itu boleh. Sekedar apa? Jalan. Karena nggak ada jalan lain. Ya mungkin di sana ditutup segala macam. Zaman sekarang kan banyak tutup nih. Ya, saudara, bapak nggak bisa ke rumah, pulang ditutup. Yang ada lewat masjid, lewat aja masjid boleh. Paham ya? Sekedar lalu lewat, ya. Kenapa? Kalau dia boleh jadi darahnya ngetes di masjid, talwith, ini haram nanti. Kalau ada ibu-ibu yang haid, ya. Tapi kalau kita dalam keadaan junub, ya saudara, ini juga tadi
kita dalam keadaan kotor yang belum mengangkat apa? Hadas besar ya, gitu ya. Jadi sekali lagi junub haram mendirikan sholat ya. Kemudian juga junub tidak boleh duduk di masjid kecuali sekedar apa? Lewat kalau dibutuhkan, saudara ya. Saudara, kenapa Allah mengatakan la taqrabu? Jangan mendekati. Allah enggak mengatakan la tuqimus shalah atau wala ta'malu, jangan lakukan, tidak. Seperti ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Ya, Allah sekalian. Berarti apa ini? Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza, dalam surah At-Taubah. Jadi banyak kalimat la taqrabu, la ya Pak? Jangan mendekati. Maksudnya apa? Allah mengungkap kalimat jangan mendekati, artinya apa? Dekat saja tidak boleh, apalagi apa? Bapak Ibu, nah ini jangan sampai salah. Pahamnya apa? Mendekati saja nggak boleh ke masjid, apalagi masuk ke dalam masjid. Mendekati sholat saja, apalagi meninggal sholat. Dekat saja nggak boleh. Orang musyrik, orang kafir najis nggak boleh masuk ke tanah haram, Pak. Nggak boleh. Haram Makkah Madinah nggak boleh mereka masuk. Dekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Nah, kira-kira begitu. Inilah hebatnya Al-Quran. Langkah-langkah preventif namanya, pencegahan ya. Nah, jadi di sini kalau kita zaman sekarang ini ya, kita disuruh vaksin ya, katanya mencegah apa? Ya, disuruh swab macam-macam. Nah, ini manusia punya aturan ya. Nah, jadi apa artinya? Ini semuanya langkah-langkah preventif, pencegahan, wiqayah dalam bahasa Arab, agar kita tidak terjebak di dalamnya ya. Ini Islam sudah lebih dulu mengatakan ini ya, harus paham ya. Wa in kuntum junub wa in kuntum mardo au ala safarin. Nah, ini jika kamu dalam keadaan sakit atau ala safar, di atas perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah satu dari antara kamu ya pulang dari ghaid, yaitu membuang air besar, aula mastumun nisa, atau kamu saling bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, kamu tidak mendapati air untuk melakukan wudu ya, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan debu yang sangat suci. Begini ya. Nah, ayat ini saudara sekalian ya, kalau kita sakit, Bapak Ibu sakit ya, tidak bisa menggunakan air untuk berwudu ya, maka gunakanlah apa? Tayamum. Tayamum sebagai ganti daripada wudu yang bersifat darurat. Ingat itu. Jadi tayamum alat bersuci yang bersifat emergensi, darurat. Tayamum tidak dapat mengangkat hadas, ingat ya. Jadi Bapak jangan kalau tayamum, aku bertayamum untuk mengangkat hadas, tidak bisa itu. Aku bertayamum untuk membolehkan sholat, itu Bu ya. Jadi bertayamum untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas ya. Kenapa? Sebab alat bersuci adalah air. Bagaimana kalau nggak ada air, kita cari, kita sudah kemana-mana, baik ibu dalam keadaan musafir, dalam keadaan nggak kemana-mana, saudara, nggak ada air, gunakan alat lain, debu ya, debu namanya sa'idan thayyiba, debu yang sangat bersih. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i, tapi kata imam yang lain, saudara, kata-kata sa'id itu, saudara, ini kullu mawjudin fawqal arab, semua yang ada di atas bumi. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bahwa bertayamum
boleh selain dengan debu, ya Pak, apa saja dengan daun, kertas segala macam. Tapi Imam Asy-Syafi'i tidak. Sa'idan thayyiban turaban tahiran, artinya debu yang suci. Jadi kalau kita bertayamum gunakan apa Bu? Pak, debu, cari debu yang bersih, ya. Sekarang langka debu karena rumahnya sudah pada diapain, ya. Nah, maka kata Imam Abu Hanifah, Malik mengatakan boleh, yang penting dengan alat yang ada di atas bumi ini apa saja, selama dia bersih. Ya, tembok apalagi. Saudara sekalian, jadi ini artinya apa? Bahwa hidup itu harus bersih. Umat Islam bersih, bukan hanya cuci tangan 3M 5M saudara. Ya. Umat Islam ini sebelum dia berwudu cuci apa dulu? Ya. Lalu dia ngangkat, bahkan sebelum wudu dia mandi dengan sabun, dengan macam-macam lah ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada lebih dulu ajaran kita, ajaran kebersihan, menjaga diri, saudara. Tetapi memang ini kita belum tersentuh, ya. Begitu tersentuh sekarang kejadian yang model sekarang ini, virus-virus segala macam, muncullah istilah bersih segala macam, saudara. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kesehatan. Sebenarnya kita sudah lama seperti itu, sudah menjadi rutinitas ya, rutinitas umat Islam. Membersihkan tangan, membersihkan badan, semua menjaga itu semuanya. Nah, sehingga Bapak sekalian, sering saya katakan ada 5 hal yang bisa menjaga diri kita dari virus, ya. Yang pertama, sering menggunakan air yang dingin, air yang tidak panas. Cuci badan kita semuanya, cuci tangan kita, gosok badan kita ini menggunakan air. Yang kedua, banyak mendirikan sholat, ya, sholat sunat selain hal wajib tentunya, ya. Qiyamul lail, ya, itu lakukan. Yang ketiga, banyak puasa sunat, ya, itu juga mencegah. Yang keempat, mengatur pola makan, ya Bapak Ibu, pola makan. Yang kelima, ngatur pola tidur. Itu 5 hal. 5 hal itu yang bisa kita terhindar daripada virus, ya. Saudara, ini kita sudah lakukan sebenarnya, ya. Cuma kita belum tersentuh, ya, belum terpepet dengan kejadian-kejadian sekarang. Baru baru begitu. Padahal kita sudah lakukan. Nah, inilah ajaran Islam. Kalau tidak ada air, karena sama sekali tidak ada air, artinya apa? Tadinya kita berhubungan air. Kita berhubungan dengan air. Dari ciptakan di Allah dari air, hidup butuh kepada air. Ya. Ini alat pembersih, saudara, penyuci kita. Ya. Nah, baru kalau nggak ada air, gunakan apa? Ini dalam ibadah kita, saudara. Ya. Artinya, harus kalian, hidup itu wajib bersih. Ya. Bersih dalam arti baik kita mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Nah, dalam ajaran Islam apa Pak Bu? Orang yang tidak putus-putus wudu itu dijaga. Sebab al-wudu silahul mu'min. Wudu adalah senjatanya orang apa? Mukmin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tekankan di sini, kita selama kita berhubungan dengan air, kita jangan putus-putus berwudu. Pokoknya ibu buang kecil, buang besar, wudu terus. Kemana pergi wudu sudah. Jadi jangan putus-putus apa? Karena wudu itu senjata. Ini sebenarnya. Jadi kalau sekarang ada MM itu masih baru. Ya, Islam sudah lebih apa? Ini ayat. Ya, Mas sekalian. Bagaimana sekalian? Di sini ada kalimat, ya, yaitu goit,
ini goit, ingat ya. Goit pananang dari kata goto. Apa goto? Menutup. Tapi kalimat al-goit ulama mengartikan buang air besar. Paham? Kenapa? Sebab kata goit orang yang menutup badan. Ya Pak. Nah, jadi kalau orang buang air besar, malu nggak dilihat orang. Nah, maka tutup. Ya. Nah. Zaman dulu jamban, tahu nggak jamban zaman dulu? Ada orang berak di sawah dulu. Di kali ada nggak di kali? Banyak, ya. Dulu, ya. Tapi itu ditutup juga. Ya. Maka kalimat goit artinya orang yang menutup badan. Ngapain badan ditutup-tutup? Padahal dia yang buang bom di situ. Ya, supaya orang jangan tahu. Maka kalimat goit diartikan apa? Itu air besar atau berak. Dalam kalimat ada kata al-buros. Kalau bapak ke dokter ada kata al-buros, buang-buang besar ya. Ada lagi al-ishal dalam bahasa Arab ya. Nah, ini banyak. Tapi kalimat goit ini karena dia menutup badan, buang di situ, maka namanya orang mengartikan air besar. Nah, jadi kalau bapak ibu buang air besar, gunakan air buat apa? Istinja, cebok. Ya, begitu ya. Nah, kapan kalau kita mau bersih, mau tayamum? Kalau kita mau sholat. Ingat itu, bertayamum kalau sudah masuk waktu apa? Sebelum waktu tidak boleh. Itu bedanya. Kalau wudu kapan saja Pak? Bapak Ibu, berwudu itu kapan saja. Sebelum waktu sholat, maka berwudu silakan. Tapi kalau tayamum, syaratnya udah masuk waktu baru apa? Tayamum. Dan tayamum beda. Kalau tayamum satu kali tayamum, sholatnya berlaku cuma satu kali. Jadi Pak, beda kuotanya, kuotanya beda. Kuota wudu sama kuota tayamum beda saudara. Kalau wudu silakan ibu selama kuat berapa kali sholat silakan. Bapak ibu sholat subuh wudu, bu, sholat subuh belum batal, sampai zuhur sholat belum batal, asar sholat. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i saudara, itu sampai kuat 2-3 hari tidak batal. Ya. Ya. Ini kalau kita batal nggak? Berwudu berapa menit kita? Ya. Ya. Nah, ini kita ya. Maka Bapak sekalian, wudu silakan kita bertahan berapa waktu kalau kuat ya. Tapi kalau tayamum zuhur habis. Bagaimana sunat ba'diyah? Ada yang mengatakan boleh atau enggak boleh ya. Kalau sunat mengatakan boleh dengan tayamum. Ntar asar tayamum lagi begitu. Nah, ini biasanya orang yang sakit karena nggak bisa pakai air, meriang ya. Kan zaman sekarang banyak meriang nggak? Banyak meriang nggak? Bapak Ibu, panas dingin ada enggak? Pilek flu ya. Kalau pakai air bahaya, tayamum. Atau kita mau wudu nggak ada air, kita sehat, cuma airnya nggak ada, tayamum. Paham? Ya, ya. Nah, ya, saudara. Kemudian ada kalimat di sini, aula mastumun nisa. Nah, ini saudara, ini penting saya jelaskan ya. Berarti orang yang menyentuh perempuan babas ini batal. Bapak Ibu, jadi kalau ibu bapak sudah punya wudu, kemudian sentuh perempuan, maka wudunya apa? Perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang tidak haram kawin, perempuan yang boleh apa? Kawin, batal. Suami sama laki mahramnya bukan? Bukan. Ya. Kenapa bapak boleh berhubungan sama suami istri? Karena bapak nikah. Kalau nggak nikah orang lain enggak tadinya? Kalau nggak nikah orang lain enggak? Orang lain, maka bapak batal. Paham? Paham enggak? Batal suami dan istri. Ingat itu. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, di sini kata la masa ini ada interaksi.
ada saling menyentuh, saling bersentuhan. Ya. Apa arti lamasa? Ini kata lamasa dalam bahasa Arab artinya apa? Menyentuh kulit. Langsung bahasa Arab. Ya. Sentuh. Nah maka di sini kata Imam Asy-Syafi'i ini banyak penafsir yang saya katakan tadi. Ini kalimat namanya zonni. Ya. Tadi yang saya katakan kalau bersifat asumtif, ada buka pendapat, buka perbedaan di sini. Nah kalimat lamasa ini saudara, kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan pokoknya orang yang sudah berwudu dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan anaknya, bukan ponakan dan seterusnya ya, pokoknya yang bukan muhrim, ini apa? Menyentuh dia batal. Saudara, tapi dalam Imam Asy-Syafi'i juga ada dua riwayat. Ada yang mengatakan yang batal itu kalau yang menyentuh, kalau yang disentuh enggak batal. Ini riwayat masih Imam Asy-Syafi'i ya. Maka kalau bapak-bapak tawaf dan sa'i, bapak ke Mekah tawaf ya, itu kan banyak perempuan, kan pasti kita apa Pak? Nyenggol orang, kesentuh orang ya, atau jangan-jangan pengen disenggol saudara ya, karena banyak perempuan cantik di situ ya. Nah ini saudara sekalian ya, kalau bapak menganggap batal berarti bapak setiap tawaf nggak jadi-jadi karena wudhu melulu ya itu ya. Nah maka Imam Asy-Syafi'i dalam riwayatnya mengatakan mazhab Asy-Syafi'i yang batal kalau bapak-bapak yang menyentuh, tapi kalau yang disentuh nggak batal ya. Sehingga inilah dipakai oleh kita ulama Syafi'i, jadi nggak perlu pindah mazhab Pak ya. Nah, jadi boleh dalam itu kita gunakan, yang kita kan tawaf saja, kita mau tawaf soal sentuh nggak sentuh kita nggak dulu, kita nggak tahu lah, kita nggak sadar, bukan tujuan kita tujuan kita ngapain? Sudah. Yang kedua, apa kata lamasa? Ini Imam Malik ini guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau mengatakan batal kalau tersentuhnya apa? Nyetrum. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tersentuh kulitnya tapi nyetrum. Apa nyetrum? Ada rasa nikmat gitu ya, Bu, kesentuh itu batal. Kalau enggak batal. Kalau bapak-bapak disentuh nenek-nenek gimana? Beda dengan sentuh dengan perawan ya. Nah jadi itu kata Imam Malik, kalau disentuhnya itu rasa nyetrum enak itu batal, kalau enggak batal. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Dia mengatakan ada sengaja apa enggak sengaja, kalau ada maksud mau nyentuh itu batal, tapi kalau enggak ada maksud apa-apa enggak batal. Saudara, bagaimana Imam Abu Hanifah? Ini Abu Hanifah mengatakan bapak ibu menyentuh, disentuh, memegang nggak batal, cium nggak batal ya. Saudara, tapi yang batal apa? Yaitu jima. Jadi kalau bapak ibu sama suami istri lagi dalam keadaan berwudu, lalu bapak ibu jima, batal wudunya karena jima hubungan maksudnya. Tapi kalau soal pegang segala itu nggak batal. Makanya bapak-bapak kalau bapak-bapak haji segala jangan kaget, banyak orang pegangan segala macam. Itu seperti kita sih ada Muhammadiyah, ada Persis itu, nah itu Wahabi itu pegangannya. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak. NU lah, orang-orang NU sudah batal saja kalau sudah pegang. Nah, jadi di sini ada ruang pendapat ya. Saudara sekalian, intinya semuanya wajib bersuci. Yang punya hadas kecil diangkat hadas kecilnya kalau ingin mendirikan apa? Sholat. Kapan kita Bu Pak mengangkat hadas? Kalau mau sholat itu, paham ya? Kalau sebelum sholat itu nggak ada masalah ya. Termasuk ada besar. Nah kalau yang kedua tidak ada air, menggunakan apa? Debu itu ya. Bagaimana tayamum Pak? Tayamum tidak seperti wudu. Muka, Bu, tangan, kemudian apa? Kepala, telinga, kaki. Kan wudu begitu.
Tapi kalau tayamum apa? Pamsahu biwujuhikum, sapuhlah muka-mukamu, wa aidikum, dan tangan. Jadi tayamum cuma dua, muka dan apa? Cari debu bersih. Nah, debu nih, dua tangan. Nah itu kita bersihkan, baru apa? Sini. Aku bertayamum untuk mendirikan. Aku bertayamum untuk boleh mendirikan salat. Udah selesai. Ambil lagi di sini. Jangan dari situ supaya tidak mustamal ya. Kemudian baru tangan. Yang kanan ini. Ya, baru ini. Yang kiri ini baru selesai. Sudah, nggak usah pakai pala, telinga, kaki nggak usah. Ya. Itu ini jelas Al-Quran. Pamsahu biwujuhikum wa aidikum. Ini rinci sudah. Ya. Jadi jangan ada orang mandi ada besar, pakai air nggak ada, pakai debu, dia guling-guling. Nah, itu salah ya. Tetap walaupun ada besar, niatnya tadi aku bertayamum untuk boleh mendirikan sholat, ya begitu ya. Kenapa dia bersifat darurat, emergency? Innallaha kana afwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Saudara, ayat ini begini, ditutup dengan kata innallaha kana afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Kenapa saudara? Ini berarti ya kita ini banyak kesalahan, banyak dosa. Ya. Kalau banyak salah itu minta maaf kepada siapa? Allah. Banyak dosa minta ampun kepada Allah. Kenapa? Di sini kita boleh jadi kita salah dalam berwudu, salah dalam bertayamum, ya, salah dalam melakukan ibadah, ya, maka Allah terbuka pintu maafnya dan pintu ampunannya, begitu ya. Sudah, itu soal tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan apa? Mabok. Ayat 6 ini terakhir kita jelaskan ya. Ayat 6 dalam surah Al-Maidah. Kalau tadi kan An-Nisa. Ini sama saja proses. Tetapi kita lihat di sini. Al-Maidah ini langsung, wahai orang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin mendirikan sholat, Bapak Ibu, ya. Kalau kamu ingin bangun, ya, mendirikan sholat, wudu dulu. Kira-kira begitu. Ini ayatnya wajib wudu, Pak. Ya, Bapak Ibu. Ayat 6 ini kalau Bapak Ibu ingin bangun mendirikan sholat, ya, maka perintah Allah apa? Wudu dulu. Apa itu wudu? Yang pertama niat mengangkat hadas kecil atau niat berwudu. Saudara, begini, kalau Bapak cari niat nggak ada di Quran, ya. Padahal salah satu rukun sholat adalah apa? Niat, ya. Gitu. Rukun puasa, rukun. Ya. Bahkan rukun sholat ada berapa? 13. Kalau Bapak cari rinciannya nggak ada di Quran. Bapak cari di kitab fikih, ya, namanya ijma ulama, ya. Hadis pun tidak ada. Jadi cari di ijma ulama. Maka pertama sumber kita Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma ulama. Nah, inilah kitab fikih yang menjelaskan rukun sholat ada 13, ada 17, macam-macam itu. Ya, rukun wudu dan segala macam. Nah, di sini wudu niat nggak ada.
Tetapi kalimatnya di sini perlu saya sampaikan, idza qumtum pananang, bila mana kamu berdiri untuk sholat. Allah nggak mengatakan aqamtum dalam bahasa Arab, mendirikan, tapi qumtum dari kata qoma yaqumu qiyaman, ya. Nah, ini qumtum, ya. Jadi kalau kamu mau berdiri untuk apa? Sholat, mau bangun untuk sholat. Ini menggambarkan Bapak sekalian bahwa rukun sholat Bapak Ibu berdiri, ya. Jangan ada orang sholat ngapain? Duduk. Bapak Ibu sekalian, jangan ada orang sholat pakai kursi. Jangan ada sholat sambil duduk. Tapi apa Pak? Qumtum. Apa qumtum? Berdiri. Ini menggambarkan sholat rukunnya harus apa? Berdiri. Nah, nanti ada kecualian. Kecuali nggak bisa berdiri, maka boleh apa? Nah, nggak bisa duduk juga, boleh sambil apa? Kalau nggak baring sambil celentang. Kalau nggak juga dengan napas, gerakan-gerakan. Ya. Kalau nggak juga, nah itu. Begitu, ya. Ini asalnya berdiri, ya. Saudara. Nah, ini kalimat bila mana kamu mau bangun sholat. Ini berarti sini ada kemauan, ada iradah, keinginan. Inilah kata ulama, itu makna niat di situ. Ya, makna niat. Ya. Kalau Abu Hanifah nggak perlu pakai niat sholat, ya. Saudara, belum lagi bicara soal usolli dan nggak usolli, ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnat melafalkan niat, sunnat. Jadi Bapak Ibu sebelum sholat apa? Usolli fardhas subhi rak, itu namanya lafalnya ya. Di mana niatnya? Fil qalbi, di mana? Hati. Jadi kita barengi, di situ ada lafal bahasa Arabnya, kita dalam hati aku sholat. Apa dalilnya? Ya, ada, jangan nggak cari-cari saudara. Ya. Kita lihat Nabi ketika dia haji, dia berkata labbaik Allahumma hajjan. Ketika dia berumrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ada lafalnya enggak? Dibaca enggak lafalnya? Baca saudara. Ya, cuma orang Arab saudara, lafalnya enggak sama, dalam hati sama juga. Kalau kita kan beda. Lafalnya Arab bukan bahasa kita saudara, ya. Di hatinya Indonesia kan gitu, ya. Kalau orang Arab memang enggak di Indonesia, dia juga saudara, hati malah sama, ya. Nah, itu. Yang kedua kita lihat. Ini perlu Bapak Ibu paham, ada banyak Al-Quran, ada kalimat innallaha sami'un alim, ada nggak? Ada nggak? Al-Quran innallaha huwas sami'ul alim, wallahu sami'un alim. Banyak saudara. Ini dalil bahwa boleh lafal dibaca, harus paham. Pananang. Kata sami apa? Allah mendengar. Allah mendengar apa? Omongan kita. Yang didengar omongan, bacaan gitu maksudnya. Alim, tahu hati kita. Tahu tentang hati kita. Berarti saudara, perpaduan antara ucapan dengan apa? Maka di situ ada usolli, ada hati. Paham? Itu dalilnya. Saudara, kemudian Bapak sekalian, itu perdebatan, mangga silakan, ya. Jadi nggak usah diperbesar, ya. Silakan bagi yang mau dan seterusnya. Nah, ada di sini petunjuk wudu. Hebatnya Al-Qur'an. Idza qumtum ilas shalah, apa perintah? Pagsilu wujuhakum. Cucilah basuh muka kamu. Nanti dengan wudu tadi kalau apa dari tayamum pamsahu. Kalau tayamum usap. Tapi kalau wudu pagsilu, bersih. Ya.
dicuci dengan air tuh. Jadi kalau bagsilu dengan air dicuci bersih. Tapi kalau tayamum cuma ngusap karena debu dia, ya debu. Jadi ngusap pakai debu begini jangan sebenarnya. Air ya. Jadi bagsilu dengan air kita cuci ya muka kita. Maka sunat 1 sampai berapa kali? 3 ya, membahas 3 maksudnya. Yang kedua apa? Wa aidiyakum, basuh tangan-tangan kamu ilal marafiq, sampai ke siku-siku kamu. Bapak Ibu, apa siku? Sikut. Berarti kalau wudu Bu dari tangan sampai apa? Ingat kalimat ilah dalam bahasa Arab, ilah sampai, Pak Abah, sampai. Maka ada 2 pendapat. Apa itu tangan? Yadun itu tangan, hand ya. Itu zamannya ID. Yadun 1, kalau ID banyak tangan. Ada yang mengatakan yadun sampai di sini Bu, pergelangan tangan. Ini yadun. Maka Imam Malik membolehkan sampai di sini. Kemudian ada yang mengatakan sampai siku. Di sini nih, yadun. Ada yang mengatakan sampai sini. Apa ini? Sampai apa ini? Itu kalimat yadun. Nah, tapi Al-Quran mengatakan wa aidiyakum ilal marafiq, basuh. Ingat, bukan disapu tangan. Basuh tanganmu sampai ke siku. Berarti kalau sampai lewat atau nggak lewat? Nah, kalau sampai nggak lewat, maka ilah di sini maknanya ma'a. Begitu saudara, harus paham. Jadi ilah maknanya bukan di sini batas, bukan goyah, tetapi bermakna ma'a, penanang. Apa ma'a? Serta. Jadi artinya apa? Basuhlah tanganmu serta paham ya? Basuhlah 2 tanganmu serta 2 siku. Artinya lewat siku. Paham? Tapi kalau ilah Bapak artikan sampai siku, berarti hanya siku saja. Di sini enggak kemarin. Paham ya? Paham dah? Jadi ilah di sini bukan makna batas, tapi maknanya serta. Makna ma'a dalam bahasa Arab. Sudah, itu tafsiran para ulama yang sangat bagus. Nah, sekalian, berikutnya apa? Kalau muka dibasuh, tangan dibasuh, bagaimana pala? Wamsahu biruusikum, sapulah, usaplah apa itu? Pala kamu. Perhatikan. Dalam bahasa tayamum tadi, tayamum ya, pamsahu biwujuhikum, sapuhlah apa wujud? Tayamum ya, tayamum tadi kan pakai debu, disapu sekali. Tapi ini wudu, giliran kepala, pamsahu biruusikum, sapulah pala kamu. Berarti kalau muka digosok pakai air, gosok, giliran pala apa? Bu, Pak, gitu loh. Boleh enggak? Enggak usah pakai, ya? Cukup. Paham? Nah, begini. Ini di sini juga ulama berpendapat. Ada ruang pendapat lagi. Ya, ruang perdebatan. Berapa rambut? Dulu, ya saya tanyakan. Kenapa Allah mengatakan biruusikum? Sapulah apa ruus? Kepala. Allah nggak mengatakan sapu rambut ya? Allah menyebut kepala, bukan rambut. Sapulah kepalamu, bukan rambut ya? Nah, kenapa Allah mengatakan kepala, bukan sapulah bi as'arikum, rambut, tidak, tapi apa? Biruus. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Maksudnya sapulah rambut yang ada di mana? Begitu. Sebab kalau hanya rambut doang kan boleh aja rambut yang didengkul, yang keliling macam-macam ya. Ya. Paham? Disebut kepala berarti apa ini? Hanya sah berwudu kalau menyapu rambut yang ada di mana? Paham? Itu mana kalimat sapulah kepalamu. Bukan sapulah rambutmu.
Kalau rambut ntar yang ada di mana aja saudara ya. Tapi kata kepala menunjukkan sapulah rambut yang ada di mana? Kepala. Ah, pertanyaannya saudara, berapa yang harus kena disapu? Apa kepala penuh semuanya wajib? Apa separuh? Ah, di sini saudara ada perbedaan pendapat. Boleh. Kata Imam Asy-Syafi'i bahwa sah bapak ibu menyapu rambut walaupun cuma 3 helai. Nah, berapa helai? 3 helai ibu bapak nyapu rambut sah sudah. Kan kalau perempuan juga gitu ya, sah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan menyapu rambut kepala 1/4 kepala. Jadi kepala belah 4. Ya, berarti harus kena 1/4 apa? Kepala. Imam Malik lain lagi saudara, wajib kena semua kepala. Semua kepala. Berarti dari depan kepala sampai apa? Ini hadis Bukhari Pak, sahih hadis Bukhari itu. Nabi menggunakan itu sahih. Ya. Jadi min muqaddam ras ila muakhir ras dalam bahasa Arab ya, dari awal kepala sampai akhir. Ya. Ini saudara berbeda pendapat. Kenapa? Di sini Al-Qur'an membuka ruang. Ada kalimat wamsahu bi. Nah, kalau bi ini sudah dalam bahasa Arab bisa berarti sebagian. Jadi sapulah sebagian rambut yang ada di mana? Kepala. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i arti sebagian cukup minimal 3 helai, cukup sah. Abu Hanifah 1/4 kepala. Yang kedua kata bi bisa, yaitu apa? Zaidah atau ziyadah. Apa ziyadah? Lebih, tambahan. Berarti kata ba tidak ada maknanya. Ya, ba nggak ada maknanya di sini karena zaidah, tambahan. Kalau tadi tab'id dalam bahasa Arab ya. Jadi bisa tab'id apa? Maknanya ba sebagian, tadi sebagian yang mengatakan 3 rambut atau 1/4 kepala. Tapi yang kedua ba zaidah, tambahan saja di sini, nggak ada makna apa-apa. Berarti kalau gitu kan kalau nggak ada maknanya wamsahu ru'usakum, sapulah semua kepala. Begitu Pak. Ini Bapak harus ngaji dulu tafsirnya, ngaji bahasa Arabnya ya. Jadi artinya ulama berbeda pendapat dalam hal ini boleh. Ya, maka bapak-bapak kalau nyapu rambut minimal berapa? Nah, terus boleh. Ya, saudara kita lihat Imam Abu Hanifah Pak hidupnya di daerah tropis di Baghdad di Irak. Ya, tapi Imam Malik di Madinah. Di Madinah Pak ada 2 suhu. Ada kalanya panas banget, ya panas banget, maka rambutnya diapain? Ada kalanya dingin banget. Saya di Madinah selama 4 tahun, 5 tahun. Jadi memang begitu di Saudi Arabia ada dua suhu. Ada kalanya panas banget Bu, ada kalanya dingin banget. Kalau di Irak Baghdad sedang. Kalau kita Asy-Syafi'i di mana-mana memang ya gitu ya. Jadi ini berbentur juga dengan apa? Suhu yang ada di negara masing-masing. Itu kalau kita cari secara ta'akulinya ya. Kira-kira begitu. Sudah ya. Saudara, berikutnya satu lagi wa arjulakum ilal ka'bain. Tadi ingat ini. Kemana ikutan kalimat ini Bu? Jadi pagsilu wujuhakum wa aidiyakum baru wa arjulakum. Ya. Berarti apa Bu? Basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, dan basuhlah apa? 2 kakimu. Apa kaki? Arjulah kaki. Ilal ka'bain sampai 2 mata kaki. Lagi-lagi ilah. Tadi sama dengan ilal marofik ya. Serta 2 siku ini apa? Basuhlah Bu kakimu serta 2 mata kaki. Paham ya? Itu. Saudara sekalian, di sini yang menarik kita lihat ya, ada 2 qiraat. Boleh Bapak Ibu baca wa arjulakum berarti kaki dibasuh.
dicuci Bu, bersih, digosok. Ada wa arjulikum, itu berarti kaki cuma disapu, seperti kita nyapu kepala. Nah, ini wamsahu birusikum wa arjulikum, dua qiraat. Ya, dua-duanya sahih. Tetapi kalimat arjuli di sini bukan menggambarkan bahwa kaki itu disapu, tidak. Cuma maksudnya gunakanlah membasuh kaki dengan air yang sedikit. Nah, itu bedanya. Kita kan Bu kalau basuh kaki air banyak ya, apalagi di kolam habis, saking aja terus. Padahal bukan begitu. Tetap maksudnya jangan berlebih-lebihan menggunakan ketika mencuci apa? Kaki. Begitu dalam wudunya. Baik sekalian, berikutnya sama tadi wa in kuntum junub mutahharu, junub sama bersuci, sakit segala macam. Kemudian tayamum segala sama-sama. Baru apa di sini yang terakhirnya ma yuridullah, Allah tidak mengendaki untuk menjadikan kamu min haraj, daripada kesulitan. Ini yang saya terangkan. Jadi harus paham orang Islam, jangan dianggap agama itu mempersulit. Tidak. Allah menurunkan agama kepada kita, syariat kepada kita, wudu harus begini, tayamum begini. Bukan mempersulit. Ingat itu. Dulu ada ulama begini, kalau ngajar rukun wudu 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Cina dengar Pak Cina, kata orang Cina, haya banyak perkara di Islam. Akhirnya ngajar Islam karena banyak perkara, saudara. Takut ya, takut gara-gara Islam banyak apa? Enggak, Islam nggak maksudnya. Ya. Maka jangan kata perkara, ya rukun ada 6 gitu ya. Jadi Bapak sekalian, Islam di sini ingat siapa di sini min haraj ya. Jadi bukan mempersulit, tetapi apa? Islam untuk mempermudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul mana nggak ada yang sulit. Kok kenapa? Nggak bisa wudu pakai tayamum, nggak bisa berdiri duduk, itu Islam mudah. Kenapa? Nggak ada yang sulit. Jadi Islam ini Allah bukan menyulitkan kita, tetapi apa kita lihat, walakin yuridu liyutahhirakum liutimma ni'matahu 'alaikum. Ada 2. Pertama, Islam menyuruh kita gunakan air berwudu. Kalau nggak ada, gunakan tayamum. Untuk apa itu? Bukan bersulit, tetapi apa? Liyutahhirakum. Islam mengajarkan kita untuk kita tetap selalu bersuci. Sekarang baru ngomong kita bersuci, cuci tangan, cuci, ya ketinggalan saudara. Ya. Jadi Islam sudah lebih dulu menanamkan ajaran ini supaya orang Islam, masyarakat tetap harus menjaga apa? Kesucian, menjaga kebersihan. Ya, harus paham. Dengan apa Bu? Berwudu. Yang kedua, untuk menyempurnakan nikmat. Perhatikan, orang yang hidup bersih nikmat enggak? Nikmat, ya, bersih bajunya, pakaiannya, mukanya, semua segala macam. Termasuk apa? Bersih hatinya, termasuk apa? Bersih fisiknya, saudara. Ini semuanya nikmat, bersih. Ya, tampil juga enak, pokoknya semuanya nggak memalukan, nggak, semuanya lah ya, bersih itu saudara, nikmat. Nah, jadi sekali lagi itu tujuan daripada apa? Syariat yang Allah berikan. Maka ada namanya raf'ul haraj, menghilangkan kesempitan, kesulitan. Ada lagi apa? Izalatud darar, menghilangkan kesusahan. Ada lagi apa? At-tadrij bitasri, ada tahapan-tahapan di dalam syariat dan hukum Allah, seperti tadi pengharaman minuman keras saudara. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, kita masuk ayat ini bahwa Islam itu selalu mengajarkan kita bersih lahiriah dan batiniah, termasuk beribadah dalam wajib keadaan bersih. Dan ini menggambarkan ibadah membawa kebersihan fisik kita, membawa kebersihan spiritual kita. Dan yang terakhir, bahwa kebersihan itu yaitu dengan air sebagai salah satu alat yang kita gunakan, sehingga insya Allah kita
mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Air itu dengan hujan kita syukuri, dan hujan itu kita bisa gunakan dalam kehidupan kita, karena air adalah kebutuhan vital manusia. Begitu ya. Saya kira itu sebelum kita tutup. Ada yang mau tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, yaitu mengenai suci. Tadi saya menyampaikan bahwa ibu yang dalam keadaan tes itu tidak boleh